Ya, kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Mas Berli. Mas Berli, tadi kita bahas soal penerimaan di segmen 1, segmen sekarang kita bicara soal belanja alokasinya untuk RAPBN 2017, 2070,5 triliun. Angka ini bagaimana menurut Anda? Ya, jadi kita lihat juga proyeksi ataupun peningkatannya sudah diambil dari ya realisasi dari data 2015 yang sudah ada gitu, sehingga lebih dekat dengan kenyataan tadi, sehingga belanjanya juga lebih kredibel gitu. Ya tentunya ya saya nanti lebih detail breakdownnya seperti apa gitu, karena misalnya 2016 tahun lalu itu ya yang tahun ini adalah pertama kalinya transfer ke daerah itu melebihi dari belanja kementerian lembaga pusat. Jadi itu simbolisme bahwa ya sekarang engine of growth-nya juga di daerah selain di pusat itu. Jadi ya itu ya kita masih tunggu sedetailnya. Kemudian dana desa apakah meningkat dibandingkan tahun lalu, kita juga masih tunggu, karena tahun lalu kan masih tahun pertama masih banyak masih adjustment lah. Oke, Mas Berli, kalau misalnya bicara soal pemangkasan, kan yang dipangkas sekarang kan pos belanja dan kementerian dan juga lembaga begitu. Ada pos-pos lain nggak yang mungkin bisa dipangkas? Ya kan kalau kata Bu Sri Mulyani yang dipotong adalah rapat-rapat, perjalanan dinas, pembangunan gedung. Jadi ya, dan sambil bilang buat yang pendidikan, buat transportasi, buat infrastruktur, sosial itu tetap dijaga. Jadi ya saya kira memang prosesnya masih berjalan ya, dan timnya harus bekerja cepat ya. Saya kira maksimal sebulan inilah, sehingga betul-betul sudah disisir, karena kan 133 itu kan overall buat semua kementerian kan, pusat dan juga transfer ke daerah. Berarti buat yang pusat itu ada 67 kalau tidak salah, 60-an yang transfer ke daerah yang dipotong gitu. Itu harus sehingga bisa cepat bekerja. Tapi intinya yang dipotong adalah ya, kita harapkan lebih pada lemak kan, lemak yang memperlambat, sehingga justru ketika dipotong jadi lebih langsing, lebih sigap bergerak gitu kan. Ya, dan memang yang dijaga adalah yang program-program yang tinggi multiplier efeknya pada pembangunan. Ya, salah satu fokus belanjanya adalah pembangunan infrastruktur. Begitu kita tahu memang tentu saja ini juga pembangunan infrastruktur bisa menggerakkan perekonomian nasional, tapi kemudian kan dananya juga besar begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kan sudah dialokasikan, dan tentunya yang sudah di bidding, sudah ditunjuk pemenangnya tidak dibatalkan atau tidak dikurangi. Jadi yang bisa dikurangi adalah yang belum di bidding kan, sehingga diberitahukan kembali ya ini akan ada penyesuaian, tolong kalau masih berminat ya ajukan ya revisi proposal Anda gitu. Jadi prosedur-prosedur itu juga mesti dipenuhi kan, jangan sampai udah menang terus dibilangin wah dipotong jangan juga gitu. Jadi itu yang penting dan mesti dikebut lah. Ya, artinya semangat untuk pangkas-memangkas sebesar-besarnya itu jangan sampai kemudian malah memangkas pos-pos yang justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, tapi kita juga mesti real melihat bahwa dipotong tuh 6,4%. Jadi bukannya 20 apalagi 30, ya 6,4 itu masih cukup wajar dan masih bisa dicari saya kira. Masih reasonable. Dicari yang tidak sampai memangkas atau memotong otot kan. Jadi memang yang kita potong lemak-lemaknya tadi. Oke, dan tadi juga sempat kita saksikan informasinya bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengakui bahwa postur APBN kita tidak sehat begitu kan. Jadi sebetulnya kalau misalnya bicara soal membayar bunga utang saja harus dengan menarik utang begitu. Ya, jadi ya, tadi kan bahwa memang peran stimulus ini yang lebih diutamakan dalam satu, khususnya 2015 perubahan, kemudian 16 itu. Jadi ya stimulus kan juga ada batasnya. Nah, makanya ini juga pas sekali lah. Jadi kita harapkan di 2017 ekonomi sudah mulai membaik sehingga pendapatan lebih banyak, dan tadi keseimbangan fiskal dan juga hutang juga bisa dikurangi. Gitu. Ada kemungkinan untuk memangkas subsidi lagi, mungkin subsidi BBM lagi? Subsidi BBM sudah sangat kecil ya, jadi sepertinya kalaupun yang diambil bukan dari sana gitu. Tidak, ya sudah bukan komponen yang besar lagi saat ini. Oke, kalau gitu baik. Terima kasih atas waktunya Mas Berli telah bersama kami di Money Report. Sama-sama.